Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, mari kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan materi perkuliahan pada hari ini. Tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bioteknologi mikroba. Saya Rina Triwilianti sebagai moderator, dan rekan kelompok saya yaitu Erdiani dan Maya Ayuni. Langsung saja untuk materinya, yaitu pertama, bioteknologi mikroba adalah pemanfaatan mikroba dalam prinsip-prinsip dan rekayasa terhadap organisme, sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Selanjutnya, bioteknologi mikroba semakin berkembang saat proses fermentasi secara terus-menerus dikembangkan untuk produksi protein mikroba makanan dan pakan dari produk sampingan industri seperti metanol dan alkana. Dalam penerapan bioteknologi dalam kehidupan, biasanya digunakan pada mikroorganisme. Mikroorganisme memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap perkembangan bioteknologi di berbagai bidang aspek kehidupan. Contoh mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan produk makanan yaitu pertama, Lactobacillus vulgaricus yang berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Kemudian ada Rhizopus oligosporus berperan dalam pembuatan tempe, Penicillium camemberti dan Penicillium requeforti yang berperan dalam pembuatan keju. Kemudian ada Acetobacter sillinum berperan dalam pembuatan nata de coco. Ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan roti dan tapai. Yang terakhir yaitu ada Aspergillus wenti berperan dalam pembuatan kecap. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam bioteknologi mikroba. Ada 3, yaitu screening mikroba, teknologi bioproses, dan enzim mikroba. Pertama yaitu screening mikroba. Screening adalah proses untuk mendapatkan mikroorganisme yang potensial untuk aplikasi industri. Screening meliputi tahapan isolasi dan seleksi. Pertama, isolasi. Isolasi adalah kegiatan pemisahan suatu kultur mikroorganisme dari sari campuran biakan beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat di alam. Kemudian seleksi dilakukan dengan manipulasi kondisi lingkungan seperti pH, temperatur, aerob dan anaerob dan sebagainya, dan komposisi media tumbuh sehingga diperoleh suatu jenis mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan reaksi atau produk yang kita inginkan. Kedua yaitu teknologi bioproses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroorganisme, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzimnya. Teknologi bioproses ini merupakan gabungan antara bioteknologi dan teknik kimia. Fermentasi memegang peranan penting dalam bioproses karena merupakan kunci atau proses utama bagi produksi bahan-bahan yang berbasis biologis. Contoh teknologi bioproses adalah fermentasi dan biokatalisis. Yang ketiga yaitu enzim mikroba. Enzim mikroba digunakan dalam penerapan produksi makanan
untuk penelitian biologi molekuler. Karena mikroba merupakan sumber enzim yang baik sekali dan konvenin, beberapa enzim yang tersedia diisolasi dan digunakan dalam biologi molekuler, yaitu DNA polimerase dan enzim restriksi pada bakteri. Setelah diisolasi dari esoli, DNA polimerase tersedia pada teknik rekombinan DNA seperti urutan label DNA untuk membuat penyelidikan dan menggunakan rantai polimerase untuk menjelaskan reaksi DNA. Ini adalah contoh berbagai enzim, sumber, dan pengaplikasiannya. Rekan-rekan bisa membaca dari slide ini, yaitu ada enzim amilase, selulase, dextransukerase, glukose oksidase, invertase, laktase, lipase, pektinase, protease, renin mikrobial. Ada juga berbagai sumbernya, yaitu mikroba-mikrobanya dan contoh aplikasinya dalam bidang industri. Selanjutnya itu mikroba sebagai model dalam produksi protein dan ekspresi gen. Mikroorganisme seperti ganggang, jamur, maupun bakteri dapat menghasilkan suatu protein sel tunggal. Protein ini berada di dalam sel, bukan merupakan bahan yang disekresikan oleh sel. Protein sel tunggal ialah suatu bahan makanan di mana berkadar protein yang sangat tinggi, yang berasal dari mikroba. Dengan pemanfaatan mikroorganisme, maka akan menghasilkan makanan berprotein tinggi secara komersial. Protein ini dipakai untuk konsumsi manusia atau hewan. Produksi itu juga berisi bahan nutrisi lain seperti karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Ekspresi gen ini juga dapat diartikan bagaimana sel mengatur untuk memperlihatkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut berdasarkan gen-gen yang dimiliki. Ekspresi gen ini berkaitan dengan sintesis protein, yaitu proses transkripsi dan translasi. DNA akan mengkode informasi genetik sesuai kebutuhannya. Pada prokariotik, seperti bakteri, akan mengekspresikan secara selektif. Sebagai contoh terkait dengan ketersediaan bahan makanan di lingkungannya, yaitu bakteri akan mengaktifkan atau switch on dan menonaktifkan switch off gen yang mengkode enzim yang berperan dalam mencerna makanan. Sedangkan pada eukariotik, mekanisme ekspresi gen dikontrol oleh sistem yang lebih kompleks. Ekspresi gen pada prokariotik, interaksi protein dengan DNA dapat membuat gen menjadi on atau off terhadap rangsangan lingkungan tertentu. Pada prokariotik dikenal dengan adanya operan lag, yaitu singkatan dari operon yang mengkode enzim-enzim yang dapat memetabolisme laktosa. Operon adalah seperangkat gen terstruktur, yang merupakan unit pengungkapan genetik yang terorganisasi. Di antara promotor dan gen pengkode enzim tersebut, ada segmen DNA yang disebut operator yang bertindak sebagai switch atau pengubah. Operator menentukan apakah RNA polimerase dapat menempel pada promotor atau numpang lewat gen saja. Contoh prokariot adalah bakteri E. coli yang menggunakan 3 enzim dalam pengambilan metabolisme laktosa. Gen-gen untuk ketiga enzim ini tersusun dalam operon lag, di mana lag Z mengkode beta-galaktosa, lag Y mengkode permease, sedangkan lag A mengkode transacetilase. Ketika represor menempel pada operator, maka seluruh operon lag tidak bisa mengekspresikan untuk mensintesis enzim untuk metabolisme laktosa. Pada tahap inilah operon lag dalam keadaan off. Di bawah ini adalah gambar
operon lack of karena tidak adanya indosert atau laktosa yang menempel pada represor. Kemudian pada keberadaan indosert atau laktosa, represor menjadi tidak aktif karena berikatan dengan indosert. Ini memperbolehkan RNA polimerase menuju ke operon dan melaksanakan proses transkripsi yang mampu menghasilkan enzim beta-galaktosa, permease, dan transacetilase untuk metabolisme laktosa. Metabolisme laktosa ini akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa untuk keperluan energi selanjutnya. Kemudian pada operon lack triptofan, umumnya transkripsi terus dilakukan, akan tetapi keberadaan triptofan menjadi penghambat sehingga tidak dapat diproduksi enzim-enzim tersebut. Berbeda dengan adanya laktosa yang menghambat inhibitor sehingga proses yang seharusnya berhenti atau tidak memproduksi enzim kembali tetap menjadi aktif. Gambar di atas adalah gambar operon lack 1 karena adanya indosert atau laktosa yang menempel pada represor. Dari selanjutnya itu perbandingan antara sistem prokariot dengan eukariot dalam produksi bahan organik. Mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu prokariot, eukariot, dan archaea. Mikroba telah banyak digunakan sebagai agensia hidup untuk menghasilkan berbagai macam produk yang dimanfaatkan oleh manusia seperti pembuatan alkohol, pembuatan pupuk hayati, dan sebagai pestisida hayati. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.